usah takut-takut lagi untuk melawan Jokowi. Tangkap Jokowi, masukkan Gibran. Masukkan siapa? Ya, yang tangkap dan adili siapa? Oke, Anda merasa bahwa Indonesia sudah tidak baik-baik saja, sebaiknya kalian ikut dan meramaikan dan berbicara di atas forum bahwa kami tidak mau Indonesia dirusak. Apa tagline-nya hari ini, Mbak? Tagline-nya hari ini apa? Tagline-nya apa ya? Yang pasti Adili Jokowi dan masukkan Gibran ya. Betul. Oke, teman-teman. Tangkap dan adili Jokowi. Ya, jadi teman-teman tolong taping tagline. Jakarta kembali memanas, bukan karena matahari, tapi karena Gibran. gelombang Ya, kemarahan Jokowi, yang tak masukkan terbendung. Gibran. Jadi, Ribuan massa tumpah ruah ke jalanan. Bukan mahasiswa, bukan buruh, tapi justru emak-emak dan para lansia yang mengambil alih barisan terdepan. Mereka datang dengan semangat yang menyala, membawa satu tuntutan, adili Jokowi atas dugaan ijazah palsu dan makzulkan Gibran yang dinilai inkonstitusional. Aksi yang awalnya berjalan damai ini perlahan berubah jadi demonstrasi panas yang membuat aparat kehilangan arah. Kebayang nggak? Nenek-nenek pakai kerudung bunga-bunga, emak-emak bersepatu sandal, tapi suaranya menggelegar. Buka jalannya! Buka! Perhatian kepada massa kami minta tertib ya, kepada Ormas gerindra dan tidak memprovokasi. Wakil Presiden kita yaitu Gibran Rakabumi. Mereka marah, mereka tersakiti, jangan tahan, mereka menuntut keadilan. Di tengah kerumunan itu ada Mbah Sri, usia 72 tahun dari Klaten. Saya ini dulu pemilih Jokowi, tapi kalau ternyata ijazahnya nggak jelas, saya merasa dikhianati, katanya sambil mengepalkan tangan. Satu tangan pegang spanduk, satu lagi bawa termos teh buat peserta demo lain. Jangan salah, emak-emak ini kompak luar biasa. Ada yang bawa speaker, ada yang bawa makanan, bahkan ada yang bawa sound system dari rumah. Slogan-slogan keras terus dilontarkan, mulai dari Gibran bukan wapres sah, Jokowi bohong, rakyat melawan, hingga yang lebih pedas, surat ijazahnya mana Pak? Polisi mulai kewalahan, apalagi saat konvoi masuk ke pusat kota. Lalu lintas lumpuh, dan aparat mulai memberhentikan satu persatu kendaraan peserta demo untuk memeriksa surat-surat. Tapi disinilah letupan emosi memuncak. Seorang emak-emak langsung membentak petugas. Pak polisi, surat motor saya lengkap, tapi ijazah presiden diceknya tuh. Hah? Dan kerumunan langsung ngeriuh. Polisi hanya bisa menarik nafas. Sebagian malah terlihat kebingungan menghadapi gelombang kemarahan yang tak biasa ini. Bukan sekali dua kali emak-emak melawan. Ada yang mendobrak barikade, ada yang merangsek ke halaman kantor DPR. Kami cuma mau keadilan, teriak seorang ibu berumur 60-an sambil mengangkat foto Jokowi dengan tanda silang merah besar di mukanya. Beberapa peserta aksi bahkan terlibat dorong-dorongan dengan aparat. Teriakan "Hidup Mama!" di antara suara sirine dan nada komando. Ini bukan demo biasa. Ini amarah rakyat akar rumput yang selama ini diam, tapi kini memilih turun langsung ke jalan. Ijazah Jokowi Pak Sobat yang diperiksa ijazah Pak. Yang lengkap jangan maju, dicek dulu. Yakin mana surat-suratnya mana Pak? Silakan. Silakan dicek surat-suratnya. Aksi ini jadi sorotan nasional.
Sebagian politisi angkat bicara, sebagian lainnya bungkam. Tapi yang jelas, desakan untuk membentuk tim khusus DPR guna menyelidiki ijazah Jokowi makin keras. Apalagi setelah beberapa pakar forensik digital buka suara dan menyebut ada kejanggalan. Tuntutan pemaksulan Gibran pun makin deras. Kalau pelantikan hasil pelanggaran, maka jabatan itu cacat hukum. Begitu salah satu orator berteriak dari atas mobil pickup. Rakyat tak lagi peduli protokol. Mereka ingin kebenaran, bukan politik basa-basi. Aksi yang sudah berlangsung lebih dari 5 jam itu akhirnya mulai ricuh. Gas air mata mulai ditembakkan ke arah kerumunan yang tak mau mundur. Tapi lagi-lagi, emak-emak tak lari. Mereka justru balik berteriak, "Kami tidak takut, tangkap yang korup, bukan rakyat." Beberapa peserta sempat diamankan, tapi solidaritas sesama peserta demo justru makin kuat. Air mata, peluh, dan suara parau menyatu dalam satu tekad. Hukum harus adil, tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hari itu, kita tak hanya menyaksikan unjuk rasa. Kita menyaksikan jerita nunani rakyat kecil yang muak dibohongi dan dipermainkan. Emak-emak dan lansia turun ke jalan bukan karena urusan politik semata, tapi karena mereka ingin memastikan bahwa kebenaran tidak dikubur oleh kekuasaan. Kini, bola panas ada di tangan elit. Apakah mereka akan tetap bungkam atau mulai mendengar suara rakyat yang datang dari jalanan, dari lorong-lorong pasar, dan dari rumah-rumah yang selama ini cuma bisa mengeluh dalam diam? Satu hal yang pasti, ketika yang tua dan yang lemah sudah berani bicara, itu tandanya ada yang sangat salah dalam sistem kita.
lagi. Habis. Jangan negara ini. Habis. Penyelesaian masyarakat negara ini untuk kalian. Untuk oligarki. Untuk kroni-kroni. Kemana kalian ingin memajukan masyarakat ini? Kalau bukan memajukan kantong kalian. Mundur Gibran. Mundur. Hasilkan Gibran. Turun. Begitu. Hasta la victoria siempre, patria o muerte. Maju terus dan menang, tanah air atau mati. Pertama-tama saya mengucapkan maaf kepada seluruh pengguna jalan karena telah mengganggu daripada jalur perjalanan saudara-saudara sekalian. Namun hari ini apa yang kami bawa adalah amanat daripada penderitaan rakyat, yakni memutuskan untuk bersuara dan berteriak tentang pemakzulan wakil presiden yang dipilih melalui rusaknya nilai-nilai demokrasi saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Saudara-saudara sebangsa setanah air, kehadiran Gibran sebagai wakil presiden merupakan salah satu kemunduran demokrasi dan penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan yang seharusnya sudah diatur secara rinci dari pengangkangan atas konstitusi saudara-saudara sekalian. Mungkin untuk penilaian hukum akan diberikan oleh kawan saya Ahmad Castella SH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarlah itu toleransi, melihatlah dari mata berbelas kasih, berbicara dengan bahasa cinta. Salam cinta dan taruh kasih dan sayang. Sebab apabila cinta sudah dibuang, jangan harapkan keadilan akan datang. Bapak Ibu, para pengguna jalan yang kami hormati, mohon maaf kalau kami telah mengganggu jalannya. Bapak Ibu sekalian, hari ini kami turun ke jalan bukan atas perintah siapapun, bukan atas instruksi dari siapapun, atas hati, atas keresahan kami semua terhadap bangsa hari ini. Bapak Ibu, hari ini negara kita yang kita cintai dalam keadaan tidak baik-baik saja. Beberapa bulan yang lalu kami telah menyaksikan bahwa telah terjadi pelacuran dalam konstitusi negara kita, Republik Indonesia. Diangkatnya seorang wakil presiden yang belum pernah menjadi apa-apa, tiba-tiba dipimpin menjadi wali kota dan kemudian diangkat menjadi wakil presiden. Dengan itu telah melanggar konstitusi negara Republik Indonesia. Saya cari tuh. Untuk itulah kami dari Akbar Indonesia turun ke jalan untuk meminta kepada para yang ada di Istora Senayan, untuk meminta kepada mereka agar segera melaksanakan tuntutan kita, yaitu pemakzulan terhadap wakil presiden kita, yaitu Gibran Rakabumi. Bakaran! Oke, jawab selanjutnya saya berikan kepada orang tua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10 tahun kita dibohongi dengan pemerintah Jokowi untuk anaknya Mas Gibran turun atau dimajukan. Kita di sini tidak ada yang membuat kekacauan, ya. Di sini adalah suara rakyat dan kami mohon maaf atas pengguna jalan. Dan untuk para selanjutnya, saya ini salah satu dari masyarakat yang tertindas dari Banten, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Jakarta sekalian, pertama-tama kami mohon maaf perjalanan saudara-saudara sekalian terganggu, tetapi ini adalah hal yang mendesak harus kita suarakan, saudara-saudara sekalian. Jokowi selama 10 tahun, saudara-saudara sekalian, telah menyebabkan kerusakan yang begitu parah yang terjadi di kita, saudara sekalian. Salah satunya adalah di Banten Utara, saudara-saudara sekalian. Demi ambisinya saudara Jokowi Widodo membangun IKN, dia telah menggadaikan tanah Banten kepada oligarki, saudara-saudara sekalian. Oligarki Agwam, saudara-saudara sekalian. Hari ini, saudara-saudara sekalian, hukum telah menjadi racun bagi kami rakyat di Banten. Dan rakyat seperti kami telah kehilangan obatnya, saudara-saudara
sekalian. Tanah-tanah rakyat dirampas, sungai-sungai diurus. Lalu di hulunya saudara-saudara sekalian banyak